Selamat malam, selamat bertemu kembali pada acara weekly market review ya, yang hari ini akan dibawakan baik oleh saya maupun Pak Kiswoyo. Saya mohon uh, mereka-mereka yang membuka mic-nya ya, untuk tidak mengganggu, di mute dulu ya, sehingga tidak mengganggu pertemuan ini. Jadi saya sampaikan lagi, mohon mic-nya di mute sehingga tidak mengganggu. Baik, kita mulai hari ini. Ya, malam Eyang. Malam pagi sebentar ya. Ya, siap Eyang, nggak apa-apa Eyang. Saya jadikan co-host dulu ya. Ya, siap Eyang. Thank you Eyang. Jadi saya jadikan Pakis co-host dulu. Baik, Pakis sudah jadi co-host ya. Ya, siap Eyang. Thank you Eyang. Baik, selamat malam. Jadi saya ulangi lagi acara hari ini pertama-tama adalah saya akan menyampaikan ulasan mengenai IHSG. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang disampaikan melalui WhatsApp. Selanjutnya, saya akan menyampaikan watchlist berdasarkan kriteria tertentu yang telah saya screen ya di salah satu eh, fasilitas stock stock screener saja. Ada beberapa trading platform broker yang saya gunakan. Jadi kita harapkan nanti eh, betul-betul watchlist ini dapat dijadikan sebagai referensi. Saya ulangi, referensi ya, bukan sebagai rekomendasi. Referensi ya, untuk Anda pakai sebagai alat pengambilan keputusan minggu depan. Baik, kita mulai presentasi saya. Saya mohon share. Baik, judul dari Weekly Market Review pada malam ini adalah Hey IHSG, how high will you go? Ya, mengapa demikian? Kita bisa lihat bersama eh, mengapa topik ini saya pilih ya, IHSG, how high will you go? Ya, baik, seperti diketahui, eh, dalam hampir sebulan terakhir ini, IHSG selalu membuat all time high dengan all time high dan all time high. Ya. Dan hari ini dia telah membentuk all time high lagi yang baru. Jadi terbentuknya atau tercapainya suatu angka tertinggi pada suatu harga, apakah itu IHSG maupun saham, apakah indeks itu saham, mengatakan bahwa saham saham atau indeks tersebut sedang bergerak dengan kuat sekali ya. Ini kita lihat di IHSG. Lalu strategi apa yang kita harus lihat atau kita harus perhatikan di dalam IHSG, di dalam pencapaian dari titik-titik all time high ini. Jadi di samping suatu optimisme yang sangat tinggi, akan tetapi dengan sendirinya kita juga harus memperhatikan risiko-risiko yang mungkin timbul. Apa saja risikonya? Ya, risikonya adalah eh, tiada lain adalah harga akan turun karena harga sudah mencapai eh, harga yang cukup tinggi ya, mencapai angka yang cukup tinggi ya. Bayangkan misalnya yang beli di sini ya, sekarang angkanya di sini itu sudah mendapatkan keuntungan berapa ratus persen. Nah, risikonya dengan sendirinya adalah aksi profit taking yang akan dilaksanakan oleh mereka-mereka yang beli di harga rendah sebelum all time high terjadi. Apakah misalnya di titik ini, apakah di titik yang ini,
apakah di titik yang ini, apakah di titik yang ini. Malah ada mungkin yang beli di titik yang ini. Nah, ini semuanya di samping kita melihat bahwa IHSG sedang dalam keadaan strong strong uptrend ya. Kita lihat di sini adalah strong uptrend, maka bukan tidak mungkin juga timbul risiko yaitu risiko profit taking. Baik, saya lanjutkan. Jadi saya ulangi, pada hari ini IHSG mencapai all time high yang menyatakan IHSG sangat bullish, akan tetapi bukan tanpa risiko. Apa risikonya? Kita lihat bersama. Apakah menurut gambar ini risiko itu ada? Saya kira kemungkinan IHSG itu akan masih melanjutkan rally-nya ya. Kenapa saya mengambil kesimpulan demikian? Karena saya lihat tidak ada divergence. Divergence itu tidak ada pertentangan arah antara on balance volume dengan harga. Kita lihat di sini, kita dilihat di sini harga naik ya. Di on balance volume ya, jadi harga naik ya, dan di on balance volume yuk kita lihat juga IHSG naik. Nah ini. Jadi tidak ada divergence istilahnya. Tidak ada divergence antara harga dan dan on balance volume. Jadi kemungkinan penguatannya masih akan terjadi. Kalau ada profit taking, itu hanya akan merupakan istilahnya eh, profit taking yang biasa lah ya. Koreksi yang sifatnya nanti koreksi minor, minor corrections. Jadi harus kita harapkan akan eh, harapan kita adalah IHSG akan langsung meneruskan rally-nya kemungkinan sampai akhir tahun. Saya coba cari-cari berita. Pemerintah maupun Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, malah eh, kebetulan beritanya saya baca hari ini, mentargetkan IHSG ini ditargetkan akan mencapai 9.000. Akan tetapi dengan sendirinya kita sebagai pelaku, tentu saja kita kan akan membaca indikator ya. Indikator ini kita bisa tentukan di mana kira-kira IHSG nanti akan kemana IHSG akan menuju. Kita bisa lihat sebetulnya. Kalau kita lihat misalnya sekarang saya pakai indikator tertentu ya. Nah, kita lihat di sini IHSG dulu. Lebih baik supaya, nah, targetnya kemana IHSG? Mari kita pakai saja misalnya Fibonacci retracement. Oke, kalau kita pakai sebentar, kalau kita pakai yang paling dekat, jangka pendek adalah misalnya dari swing high sini ke swing low sini. Maka kita akan melihat bahwa sebentar, ini target IHSG kira-kira akan di sekitar 8.600 dulu ya.
Meskipun misalnya Menteri Keuangan mengatakan bahwa IHSG akan mencapai 9.000, kita melihat dari kita Fibonacci retracement ini, ya, target terdekat adalah angka di 1,618%, yaitu sekitar 8.600 ya, target terdekatnya. Ini kalau kita tarik dari swing low begini, swing low dari sini. Akan tetapi kalau kita coba misalnya kita tarik swing low-nya ya dari yang lebih dekat lagi, let's say kita ingin jangka pendek saja, misalnya dari sini, maka kita lihat di sini targetnya adalah seki- sekitar 8.500 ya. Ini target technical ya, target analitik technical berdasarkan ilmu yang kita miliki. Baik, selanjutnya kita kembali kepada presentasi kita. Oke, kalau melihat di sini tidak ada divergence ya. Kita lihat. Lalu strategi investasi saat ini ya ketika IHSG mencapai all time highs. Nah, ini pelajaran yang kita telah eh, sampaikan kepada murid-murid G-Club ya, junior trader semenjak 20 tahun lalu. Ride the trend selama IHSG di atas support. Di supportnya di mana? Nah, saya bisa bikin di sini support yang dinamis ya, yaitu pakai VWMA 5, VWMA 10, VWMA 20. Kalau kita trader jangka pendek, maka supportnya dengan sendiri di dynamic supportnya, support dinamisnya adalah yang paling tinggi, yaitu VWMA 5 misalnya. Dan selama ini IHSG masih berada, belum patah istilahnya, belum menembus VWMA 5. Ini adalah hanya ilustrasi ya. Kalau kita gambar sebenarnya pakai technical analysis, pakai chart, dengan sendirinya tidak seperti ini. Mungkin dia agak berada di atasnya sedikit. Akan tapi ini hanya ilustrasi. Nah, ada istilah dari Dow Theory bahwa selama dalam keadaan uptrend, apalagi strong uptrend, follow the trend until its end. Ikuti trend sampai dia berbalik, sampai dia berakhir. Kapan trend ini berakhirnya? Ketika harga menembus support yang terdekat. Contohnya di sini akan ini secara ilustratif ya. Ini adalah bukan angka IHSG. Di sini kita lihat secara ilustratif ya, eh, harga berbalik. Nah, di sini dia hampir hampir berbalik. Akan tetapi rupanya si garis yang biru muda ini merupakan support yang kuat. Sehingga sebagai support dia membalikan lagi harga ke atas. Akan tetapi jika bisa misalnya dia bergerak ke bawah, maka tren istilahnya telah berubah. Ya, jika merah ini melanjutkan trennya ke bawah, maka trennya telah berubah dari uptrend menjadi downtrend. Tetapi dalam gambar ini dia belum berubah. Ya. Nah, inilah sebenarnya keadaan IHSG pada saat ini. Mari kita lihat lagi ke chart yang sebenarnya ya. Ini adalah chart yang sebenarnya. Kita pakai template. Nah,
betul. Misalnya VWMA 5 saja yang ini 20, saya ganti ke 5 ya. Nah, IHSG belum patah. Dia masih strong uptrend. Ya. Demikian juga stokastiknya, dia masih dalam keadaan strong uptrend. Ya, jadi follow the trend. Jadi kembali kepada presentasi yang tadi, tetap tetap ride the trend, follow the trend selama IHSG di atas support. Tadi kita lihat di dalam chartnya, dia masih di atas support. Gunakan trailing stop guna menjaga profit apabila terjadi pembalikan arah. Trailing stopnya bisa technical trailing stop, bisa percentage trailing stop. Kalau technical trailing stop, bisa Anda pakai MA5, MA dulu, MA20, FF, VWMA5, VWMA10, atau MA saja trailing stopnya ya. Sedangkan percentage trailing top, Anda bisa memakai aturan 2%, 2% rules. Atau trailing stopnya bisa dipakai juga adalah apa? Fibonacci retracement. Ya. Ini untuk melindungi profit yang telah kita capai sebagai akibat dari pasar sangat bullish, lalu eh, kita tidak ingin keuntungan yang kita telah capai terlepas kembali. Kita pasang namanya trailing stop ya. Nah, waspada jika terjadi divergence. Nah, tadi saya mengatakan sementara ini tidak ada divergence. Akan tetapi kalau kita melihat secara ilustratif di gambar ini terjadi divergence. Kalau harga naik, volume turun, itu hati-hati bahwa kemungkinan dia akan turun. Akan tetapi kita kembali ke gambar kita tadi. Kita kembali ke gambar kita tadi. Sebentar. Oh, ini gambarnya sudah. Nah, kita kembali ke gambar ini. Kita tidak ada divergence. Di sini tidak ada divergence ya. Jadi harga naik, istilahnya volume on balance volumes, dia tidak turun, tetap naik. Jadi belum ada divergence. Jadi kemungkinan IHSG masih akan melanjutkan rally-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, all time high, ya, bukan tanda bahaya, tapi fase euforia puncak siklus bullish. Ya. Market yang kuat bisa terus mencetak all time high berturut-turut. Ya. Waspada jika terjadi divergence ya antara indeks ya antara IHSG dengan RSI, MACD maupun OBV. Tadi saya pakai OBV. Nah, ini pakai OBV ya. Tidak ada divergence. Jadi kemungkinan dia masih akan melanjutkan penguatannya. Jadi kita harus hati-hati terhadap eh, adanya divergence. Lalu gunakan apakah MA, apakah VWMA, apakah Fibro, eh, Fibonacci retracement ya untuk mengukur short term sentiment ya, yang 10 untuk swing trading, yang 20 short term trendline garis support dinamis terutama. Lalu strategi entry-nya ya, entry. Nah, ini ya kalau harga naik terus, Anda sudah punya dan Anda ingin memanfaatkan kenaikan dengan buy sell, buy high, sell higher. Jadi beli di angka yang tinggi, menjual di angka yang lebih tinggi. Hati-hati, Anda Maaf yang jangan sampai screen-nya belum di share, kena pause tuh. masih kena apa? Di pause, kena. Ini sudah. Kayaknya belum ada yang masih post. Oh, sebentar ya. Ya.
Sekarang kelihatan? Nah, sudah mulai ada yang? Ya, sudah ada yang. Tadi ini sudah saya kasih lihat belum? Nah, ini udah yang. Yang ini, Ini udah. Ini. ya. Oke, Nah, ya ini. saya, Sampai sini yang. saya Ini kembalikan belum. lagi nih ya. Ini belum ya? Yang ini udah disampaikan, tapi layarnya apa? Screennya belum Belum. yang. Oh ya, oke. Jadi yang udah sampaikan sebenarnya, tapi Oke, screennya jadi nggak ada saya apa? sampaikan supaya sinkron dengan skinnya ya. Ya, Jadi strategi apa yang kita bisa ambil saat saat IHSG selalu membentuk angka tertinggi demi angka tertinggi. Angka tertinggi itu disebutnya all time high ya. Pertama, pahamin dulu karakter all time high. All time high bukan tanda bahaya, tetapi fase euforia puncak siklus bullish ya. Jadi di sini bullish. Kita ikuti tadi, kita kembali ke ini, ikuti, ride the trend, follow the trend until its end, ya. Market yang kuat bisa terus mencetak all time high berturut-turut. Tadi saya katakan kita belum melihat adanya divergence. Jadi kemungkinan dia masih akan naik, ya. Apalagi kemungkinan ada tangan-tangan di belakang sana yang mengarahkan IHSG ke arah 900. Karena jika indeks adalah merupakan suatu ilustrasi ya keadaan ekonomi. Jadi merupakan leading indicator daripada ekonomi. Kalau indeksnya naik terus ya, maka berarti ekonominya itu berkembang. Nah, di sini usaha pemerintah bagaimana membuat apa dan bisa bagaimana pemerintah membuat ekonomi berkembang terus. Nah, indikatornya bisa kita lihat apakah dia berkembang atau tidak, yaitu dengan pertumbuhan indeks IHSG. IHSG adalah leading indicators. Indeks saham adalah leading indicators. Jadi indicators maju yang bisa memprediksi kalau indeks naik, maka kemungkinan besar ekonomi itu, pertumbuhan, pembangunan, dan lain-lain itu juga naik. Karena dikatakan selalu indeks atau charts discount everything. Dia telah memperhitungkan semua terjadi yang di luar, yang di sekitarnya. Jadi kalau dia naik, dia sudah mendiskon, sudah memprice, ya, sudah menghargai kenaikan-kenaikan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita bicara soal pemerintah, Menteri Keuangan, Pak Purbaya mengatakan optimis kita akan ke 9.000, ya kita lihat nanti. Ya, indeks lah yang akan menentukan bahwa dia akan ke 9.000 atau tidak. Kalau memang dia akan ke 9.000, dia akan naik terus dan membentuk all time high terus. Dan saya kira eh, mungkin Pak Kiswoyo nanti bisa apa, mempresentasikan historis ya bulan per bulan kenaikan indeks. Mungkin kelihatan apakah November naik ataukah Desember naik. Tapi kalau tidak salah Desember tuh banyak hijaunya ya Pak Gisoyo. Betul yang. Desember yang banyak Nah, hijaunya. November nah, banyak merahnya nah yang. ini di sini sekarang November sudah hijau, ya. Ada anomali dulu. Dulu biasanya November merah, sekarang hijau terus lebih banyak hijaunya ya. Sekarang Desember adalah hijau terus. Kalau lihat historical, history repeat itself. Sejarah selalu berulang. Maka kemungkinan besar memang 9.000 akan tercapai. Nah, strateginya adalah pyramiding. Kalau mau nambah saham, ya average up, jangan membeli lebih besar daripada apa yang telah kita miliki. Kalau kita sudah miliki 20 lot, maka kalau mau average up, jangan menambahnya menjadi 30 atau 50 lot. Beli 5 lot, 1 lot, tambahan-tambahan ya. Ya. Terus
ya tambah posisi terus jika uh, support resisten demi resisten ini ditembus misalnya ya. Jadi misalnya kalau ini naik terus bisa average up. Nah, lanjut profit taking ya. Ya. Ingat bahwa profit terjadi ya hanya jika saham telah dijual. Jadi kalau saham belum dijual, Anda belum memiliki profit. Yang ada adalah meskipun profitnya secara di kertas ada, tetapi masih di awang-awang. Kalau Anda tidak jual misalnya sebagian atau semuanya atau sebagian saja, tiba-tiba besok anjlok. Bukan karena ekonomi Indonesia, misalnya eh, tiba-tiba Inggris diserang Rusia misalnya. Itu bisa saja langsung indeks jatuh terjerembab ya. Jadi profit terjadi jika telah dijual. Perlunya dijual kenapa? Karena kalau belum dijual maka keuntungan yang ada di dalam akun Anda, tercatat di dalam akun Anda dan itu sebelum terrealisasi adalah keuntungan maya. Dan itu bisa hilang dengan tiba-tiba di dalam satu hari. Jadi bijaksana kalau Anda melakukan profit taking, ya, bijaksana. Nah, profit taking ini ada macam-macam. Pertama, jual sebagian. Jadi strategi jual sebagian adalah strategi yang selalu menguntungkan. Kalau kita sudah jual sebagian, harga naik, kita bisa bilang untung, baru dijual sebagian. Kalau harga turun, kita juga bisa bilang untung. Untung sudah dijual sebagian. Apakah eh, let profit run itu dilakukan dengan terus-menerus, dengan tanpa melakukan penjualan sebagian atau dilakukan menjual sebagian? Jangan lupa Anda pasang trailing stop. Ya, oke. Nah, sekarang saya ingin menjawab pertanyaan Anda sekalian berdasarkan apa yang ada di saya ingin menjawab cepat aja supaya nanti Pak Kiswoyo bisa memberikan mungkin saya ingin sampaikan sekitar 15 menit aja ya. Baik, karena daftar ini juga ada di HP saya akan menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan ini ya sesuai dengan urutannya berdasarkan urutan yang Anda telah eh, posting di WA ya. Baik, saya kembali sekarang ke bentar. Mohon ada alasan teknis sedikit ya. Baik, mari kita jawab pertanyaannya berdasarkan WA, pertanyaan yang ada di WA. Ini saya pakai VWMA 5 ya. Ada pertanyaan mengenai EMTK.
Oh, salah. MTK beli. Mengapa saya pakai VMA5? Ya, kalau saya pakai VMA5, saya dengan melihat garis putih ini dan candlenya aja, saya tidak usah melihat, ya. Saya tidak bisa melihat eh, area yang ada di bawah ini. Jadi saya tidak usah melihat area yang ada di bawah ini. Saya bisa hapus ini dengan hanya melihat charts ini. Kalau lihat candlenya hijau nembus garis putih, saya tidak usah melihat volume lagi, tidak usah melihat eh, tidak usah melihat volume lagi, tidak usah melihat stokastik lagi, maka saya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa EMTK bisa saya beli. Baik itu mengenai EMTK. Sekarang kita lanjut ke BUFA. BUFA beli. Oke, lanjut aja ya. Kita JPFA. Bagaimana saya mengambil keputusan secara tepat? Jangan, ya. JPFA tidak boleh beli. NCKL masih di bawah. Jangan, ya. INET beli, ya, boleh. BRMS jangan, ya. CDIA. Jadi BRMS jangan ya. CDIA beli, ya. Saya tadi tambah, maaf ya. CDIA beli, ya. Tuh, SMIL jangan. Oh, beli tapi sangat netral ya. Tidak kuat, ya. Volumenya tidak kuat. Apex tidak. ENRG tidak, ya. Excel ambivalen. Kalau menurut saya lebih baik candlenya tebal dulu ya. Ratu, rasanya sih beli Ratu nih. Ah, Ratu beli. Pegas beli, kuat sekali Pegas. Harum tidak. Toba tidak. SSIA beli. Andro beli. Wifi. Nah, di atas apa? Di atas garis putih, ya. Akan tapi candlenya merah, kemungkinan dia akan koreksi. Tapi bisa kalau sudah memiliki, kalau belum Anda miliki jangan beli. Kalau sudah Anda miliki, pasang garis putih sebagai trailing stop, ya. Itu WiFi, cuan. Rasanya sih beli cuan. Iya beli, karena saya beli juga tadi gitu. PTRO juga rasanya beli. Ah, beli, ya. Brand, rasanya dia koreksi.
akan ada koreksi sedikit. Jadi kan yang sudah beli, yang yang belum beli hati-hati, yang sudah beli pasang trailing stop di garis putih. Lalu aneka tambang rasanya sih no. Nah, aneka jangan sekali-kali masuk aneka tambang ya. Cepin, tidak. Esa, beli. Bank Himbara, BBRI, jangan dulu. BBNI, bisa beli. Follow the trend, ya. Kalau yang sudah punya, eh, bisa follow the trend, bisa average up, ya. Kalau yang belum punya, hati-hati. Kemungkinan ada orang profit taking. Tapi bisa buy high, sell high dengan memasang trailing stop atau stop loss di daerah putih ini. Ya. Lalu BMRI. Ini untuk trading ya. Tidak. Untuk investasi tanya Pak Kiswoyo. Pewon, Pakuwon. Kalau mau kalau mau spekulasi beli, ya. Ini sudah candlenya sudah hijau, volumenya hijau tapi masih tertahan. Kalau dia tembus, ya, beli. Anda ingin one step ahead, bisa beli, ya, bisa beli. Tetapi pasang stop loss yang ketat. Selanjutnya Archie tidak saya kira nih. Archie tidak. Ya, oke. Nah, ini akan saya beri pelajaran pada Trading for a Living mengenai penggunaan penggunaan indikator yang ada di sini sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan cepat. Akan tetapi bagaimana mengetahui bahwa saham-saham apa saja yang posisinya itu di sekitar misalnya FVMA 5, FM, VWMA 10, VWMA 20, itu kita bisa melakukannya dengan melakukan screening. Kalau cari satu persatu, belekan kita. Bayangkan 900 saham kita cari. Tetapi dengan melakukannya dengan stock screener, maka Anda akan dengan mudah bisa memperoleh saham-saham yang memenuhi kriteria berdasarkan alat pengambilan keputusan yang sangat mudah sekali dan ini akan kita bawakan di dalam area di dalam event pelatihan Trading for a Living tanggal 22 November nanti. Untuk diketahui sudah sekitar 50 orang mendaftar ya. Baik, saya kira itu jawaban yang ada di dalam WhatsApp group ya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan, nah, ini nanti saya share lah di grup ya. Perhatikan saham-saham ini untuk minggu depan. Ini adalah hasil screening saya. Mengapa saya mengambil saham-saham ini? Nanti saya akan beri pelajarannya pada tanggal 22 eh, November yang akan datang. Ini juga volume and price breakout ya. Ini buy low sell high ya. Saham-sahamnya banyak sekali, tidak akan saya bahas satu persatu. Ini juga buy low, sell high. Nah, ini adalah buy low, sell high juga. Dan demikianlah saya kira eh, presentasi saya untuk malam ini. Eh, untuk selanjutnya, karena memang waktu sudah jam 8, maka eh, kesempatan
saya berikan kepada Pak Kiswoyo. Pak Kiswoyo mohon nanti dibahas ya yang itu apa? Yang historical data Ya, November skip. ya Ya, IHS siap yang. Ya, nanti saya itu. ya untuk mengkonformasi untuk memanfaatkan selalu terbentuknya all time high yang baru dan eh, Purbaya efek yang menyatakan bahwa bukan tidak mungkin IHSG akan mencapai akhir tahun ini adalah 9.000. Dan kalau saya melihat datanya Pak Kiswoyo nanti yang sudah saya lihat berkali-kali, bulan Desember itu bulan hijau, maka bukan tidak mungkin 9.000 tercapai. Jadi bagi saya ingin sampaikan, silahkan manfaatkan.